Bab 1443. Tanah Suci. Wanita itu berjalan perlahan ke sebuah kolam. Di belakangnya, lelaki tua itu berdiri dengan hormat. Dari awal hingga akhir, lelaki tua itu tidak pernah menatap wanita itu. Hormati, tapi juga tidak berani. Wanita itu mengenakan jubah putih dan pita ungu di pinggang. Dia anggun dan ramping. Wanita itu duduk di palang batu di samping kolam. Ia menatap kolam di depannya. Sekelompok ikan kecil mengelilingi kolam. Wanita itu memandangi sekelompok ikan yang berkeliaran, dan pikirannya melayang. Wanita bergaun polos. Saat ini, pikiran wanita itu penuh dengan rok polos itu. Pada hari itu, seorang wanita bergaun polos memasuki Xuancheng dan membunuh 3 Master Super di Xuancheng di depannya. 3 Master Super di Xuancheng tidak bisa mengambil pedang wanita itu. Takut. Dalam hidupnya, dia tidak pernah takut. Tapi hari itu, dia takut untuk pertama kalinya. Apa yang paling tabu dalam seni bela diri? Alam adalah yang paling menakutkan. Dia menantang wanita bergaun polos. Namun, dia juga gagal mengambil pedang wanita bergaun polos. Setelah wanita itu mencabut pedangnya, dia tidak lagi takut, tetapi putus asa. Pada saat itu, dia merasa sangat lemah untuk pertama kalinya. Namun, wanita bergaun polos itu tidak membunuhnya. Telapak tangan wanita itu terbuka. Di tangannya, itu adalah potret. Di atas potret itu adalah Mileye. Wanita bergaun polos tinggalkan untuknya. Wanita itu melihat potret itu dan berbisik, apakah orang dalam lukisan itu berada di alam semesta 5 dimensi? Orang tua itu mengangguk, tepat. Dia ragu-ragu dan kemudian berkata, menurut penyelidikanku, pemuda Tuan Muda Ye ini telah mengumpulkan 9 jilid kitab Taoisme. Kitab Taoisme. Wanita itu tersenyum dan berkata, kitab Taoisme bersama. Ini menarik. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, tidak hanya itu, Tuan Muda Ye ini juga telah menjadi kepala Daoting dan dipilih oleh ketua King sendiri. Mendengar ini, wanita itu mengerutkan kening. Orang tua itu berkata, tujuan ketua King tidak sederhana. Wanita itu berkata, siapa yang menghancurkan Dark Abyss? Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, seorang wanita berjubah putih, yang pergi ke Dark Abyss, menghancurkan seluruh Dark Abyss dengan satu pukulan, tetapi asal dan identitas orang ini tidak dapat ditemukan. Wanita itu menatap lelaki tua itu dan berkata, kami tidak dapat menemukannya. Orang tua itu mengangguk, ya. Wanita itu berkata dengan suara rendah, terlihat ada kekuatan besar di belakang pemuda Tuan Muda Ye. Orang tua itu mengangguk, ya. Terutama garis darah Tuan Muda Ye. Darahnya sangat istimewa, dan sumbernya tidak dapat ditemukan. Setelah hening sejenak, wanita itu berkata dengan lembut, apa yang terjadi antara sekte Taoisme dan tempat itu? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Namun, mereka seharusnya menyelidiki Mileye. Dia ragu-ragu dan kemudian berkata, apakah sekte Taoisme dan tempat itu akan berhenti? Wanita itu menggelengkan kepalanya, tidak. Pria tua itu sedikit mengernyit, apakah mereka berani menjebak Tuan Muda Ye? Wanita itu melihat ke kolam di depannya dan berkata dengan lembut, mengapa tidak? Seorang wanita berjubah putih dan seorang pedang kultivator wanita tidak dapat menakut-nakuti mereka. Sedangkan untuk wanita bergaun polos, aku pikir mereka seharusnya tidak tahu kekuatan sebenarnya dari pria ini. Wanita itu memandang lelaki tua itu dan berkata, apakah menurutmu mereka akan mempercayainya? Wanita itu melirik pria tua itu, apakah menurutmu mereka akan mempercayainya? Orang tua itu diam. Wanita itu terkekeh, jangan bilang mereka, bahkan kami tidak akan percaya.
Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke ujung langit dan berkata dengan lembut, karena dia lebih kuat dari yang kita tahu. Orang tua itu berkata, jika kita berteman dengan Tuan Muda Ye, sekte Taoisme dan tempat itu mungkin. Wanita itu menarik pikirannya, bangkit, dan berjalan menuju kejauhan, boleh memberikan bantuan dan beberapa informasi kepada Tuan Muda Ye, selama Master tidak dikirim ke 5 dimensi alam semesta untuk membantunya, baik sekte Taoisme maupun tempat itu tidak akan mengatakan apapun. Orang tua itu mengangguk, mengerti. Wanita itu menambahkan, tidak nyaman bagiku untuk pergi ke alam semesta 5 dimensi. Kamu sendirilah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir penguasa kota, budak tua itu akan menanganinya. Saat dia mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menambahkan, beberapa kekuatan mungkin tidak begitu bersahabat dengan Tuan Muda Ye. Wanita itu berkata, itu urusan mereka. Saat dia berkata, dia berjalan ke kejauhan, ketika kamu pergi, bawa hadiah besar. Tentu saja, jika dia membutuhkan bantuan, kamu harus mencoba untuk memuaskannya. Lagi pula, gerbang tahu masa kini dan tempat itu belum disentuh, jadi aku bisa membantumu dengan cara apapun. Orang tua itu mengangguk, mengerti. Alam semesta 5 dimensi. Di dalam aula, Mileye telah duduk diam selama 3 hari. Dalam 3 hari terakhir, dia tidak meninggalkan kamarnya sama sekali. Pelajari jurus kematian itu. Selama penebusan dosa Mileye, napas yang sangat kuat muncul di langit alam semesta 5 dimensi. Ini membuat Ejerbai sangat khawatir. Dia tahu bahwa beberapa kekuatan misterius yang bahkan Daoting belum pernah dengar muncul. Seperti keluarga Nanyu. Versi lengkap dari kitab Taoisme, ini sangat menggoda. Tidak ada kekuatan yang tidak tergoda. Semakin banyak master misterius datang ke alam semesta 5 dimensi, tapi untungnya, tidak ada yang berani mengacau. Alam semesta 5 dimensi saat ini masih sangat menggemparkan. Lagi pula, Dark Abyss baru saja menghilang, dan dunia Sahaloka telah menyerah. Tidak ada yang berani melakukannya dengan mudah tanpa mengetahui identitas dan latar belakang Mileye. Di aula pedang, Erna Yue dan lainnya masih mempelajari kitab Taoisme. Tidak seperti sebelumnya, kali ini ketika Savera bergabung, mereka membuat kemajuan pesat. Sebanyak 7 jilid kitab Taoisme dianotasi oleh mereka secara detail. Tidak hanya itu, seni bela diri dari kitab Taoisme dan teknik inti dari kitab Taoisme juga terdaftar lengkap untuk kultivasi dunia. 2 jilid terakhir kitab Taoisme relatif sulit, bahkan Savera akan jatuh ke dalam meditasi karena satu kalimat. Lagi pula, dia belum sepenuhnya memulihkan ingatannya. Mileye berlatih di kamar tertutup. 3 hari kemudian, Mileye tiba-tiba meninggalkan kamarnya dan menghilang sebagai pedang. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke langit berbintang tertentu. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, Mileye berhenti. Dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang eter muncul di tangannya. Mileye tiba-tiba melihat ke kejauhan. Pada saat berikutnya, 1000 kaki jauhnya, ruang hampa langsung terkoyak, dan seberkas cahaya pedang muncul. Jurus kematian. Melihat ini, Mileye tersenyum. Tidak terlalu sulit untuk membudidayakan kultivator pedang jurus kematian. Namun, jika ingin berkultivasi ke tingkat nanda situ, tidak bisa hanya alam sederhana. Kecepatan. Jurus kematian ini adalah tentang kecepatan dan kejutan. Alam sederhana ini terlalu cocok untuknya. Di lain waktu, Mileye mulai berlatih jurus kematian dengan gila-gilaan. Dia ingin meningkatkan kecepatan jurus kematian hingga ekstrim.
Nanda Situ mampu membunuh orang 2 langkah di depan, dia sendiri juga bisa. Selain itu, dirinya juga memiliki kekuatan tubuh Taoisme dan klan naga, serta ruang hampa dan alam Tao, serta domain pedang. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki keunggulan bawaan yang besar dalam mengolah jurus kematian ini. Di alam semesta 5 dimensi, di langit berbintang, seorang tetua berjubah hitam melihat ke bawah. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di dekat pria tua berbaju hitam itu. Pria parubaya itu memandang pria tua berbaju hitam itu dan tersenyum, tanah suci. Tetua berjubah hitam memandang laki-laki itu dan berkata, sekte Taoisme. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, tepat. Tetua berjubah hitam itu menarik pandangannya dan terus menunduk, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, Ketua King benar-benar seorang visioner. Langkah untuk mengganti majikan akan menghidupkan kembali Daoting. Tetua berjubah hitam itu tanpa ekspresi, memberikan tendangan sekarat. Laki-laki parubaya itu memandangi tetua berjubah hitam itu dan berkata sambil tersenyum, benar bukan? Tuan, alam semesta ini akan mereproduksi kekuatan kepercayaan. Tetua berjubah hitam itu terdiam. Pria parubaya itu kemudian berkata, Ketua King tidak hanya memberikan meterai kebenaran agung kepada Mileye, tetapi juga memberinya segel dewa. Tuan, apakah kamu panik? Tetua berjubah hitam memandang pria itu dan berkata, kitab suci Taoisme sektemu yang paling berharga telah jatuh ke tangan orang lain. Tidakkah menurutmu sekte Taoismemu memalukan? Senyum di wajah pria parubaya itu berangsur-angsur menghilang. Tetua berjubah hitam menambahkan, Dark Abyss telah dihancurkan, dan nenek moyangmu, generasi kedua, tidak berani kentut. Jika aku jadi kamu, aku akan malu untuk keluar dan membodohi diri sendiri. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, tanah suci bukanlah heroik. Siapapun yang berani mengembangkan kekuatan kepercayaan di dunia akan dihancurkan olehmu. Lihat, Mileye di bawah ini bukan hanya dirinya sendiri, kami sedang mengembangkan kekuatan keyakinan, dan kami perlu membangun kembali ketertiban, biarkan penjaga kebenaran agung menumbuhkan kekuatan kepercayaan, pergi dan hancurkan dia. Tetua berjubah hitam itu menatap pria parubaya itu dengan niat membunuh di matanya. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Yang mulia, tidak masuk akal bagi kita untuk saling menargetkan. Bagaimana kalau kita berbicara tentang kerja sama? Tetua berjubah hitam itu tanpa ekspresi, dengan apa kamu bekerja sama? Pria parubaya itu tertawa dan berkata, kita berdua ingin Mileye mati, kan? Tetua berjubah hitam itu terdiam. Pria parubaya itu kemudian berkata, tapi untuk saat ini, jika kita ingin membunuh Mileye, kita harus memecahkan kekuatan misterius di belakangnya terlebih dahulu. Apakah itu sekte Taoisme atau tanah suci? Kita tidak tahu apa-apa tentang kekuatan di belakangnya, kan? Tetua berjubah hitam itu tidak berbicara. Pria parubaya itu melanjutkan, Mileye telah memperoleh kitab Taoisme. Aku yakin dia akan dapat memahami kitab Taoisme 9 jilid dalam waktu singkat, dan kemudian panggil roh kebenaran agung. Begitu roh kebenaran agung muncul, pada saat itu, jika kita ingin membunuhnya, bahkan jika orang di belakangnya tidak muncul, itu akan menjadi sangat-sangat sulit. Selanjutnya, Ketua King menyerahkan Daoting kepada Mileye. Begitu perintah ditetapkan, pada saat itu, orang-orang yang diasingkan olehmu kemungkinan besar akan mendapatkan kekuatan dari kekuatan kepercayaan lagi. Mata tetua berjubah hitam itu berangsur-angsur menjadi suram. Pria parubaya itu berkata, sekarang, kita harus mengakui bahwa apakah itu sekte Taoisme atau tanah sucimu, jika menghadapi orang di belakang Mileye sendirian, akan tidak bisa menyenangkan. Tapi bagaimana jika kita bergabung?
Tetua berjubah hitam melirik pria di tengah. Kamu masih belum mengetahui situasinya. Kami bahkan tidak tahu kekuatan apa yang ada di belakangnya, dan kekuatan misterius yang bahkan kamu dan kami tidak mengerti. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Artinya orang di belakangnya mungkin berasal dari tempat yang tak seorang pun dari kita tahu. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, beliau berkata bahwa beliau adalah putra pilihan surgawi 9 dimensi. Tetua berjubah hitam mencibir, menurutmu itu lucu? Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, dan tetua berjubah hitam berkata lagi, bagaimana kamu bisa yakin apa yang dikatakannya salah? Hanya karena kita belum pernah ke 9 dimensi, kita berpikir tidak ada 9 dimensi, bukan? Saat dia berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata dengan lembut, bagaimana jika dia benar-benar putra pilihan surgawi dari alam 9 dimensi? Pria paruh baya itu menatap tetua berjubah hitam, kenapa kamu akan menyerahkan tanah suci? Tetua berjubah hitam melirik pria di tengah, kami hanya tidak ingin meremehkannya. Tentu saja, jika kekuatan di belakangnya terlalu kuat, kami harus menyerah. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Bersambung.